Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Terapin Tekno. Yap, HP ini baru aja launching ya guys, dan bisa dikatakan cukup mengejutkan nih buat masalah harganya. Karena harganya naik hingga 200.000 kalau kita bandingkan dengan Poco F3 tahun lalu. Buat varian terendahnya aja yaitu varian 6/128 dibanderol dengan harga 5,2 jutaan. Dan sementara untuk varian tertingginya yaitu varian 8/256 dibanderol dengan harga 5,6 jutaan. Kalau kita flashback ke tahun lalu, yang dimana hari peluncuran Poco F3, buat varian terendahnya itu dibanderol dengan harga 4,9 jutaan. Dan varian tertingginya itu dibanderol dengan harga 5,4 jutaan. Yap, ada kenaikan harga hingga 200.000. Nah, dari situlah banyak banget pertanyaan yang masuk. Perlu nggak sih kita upgrade dari Poco F3 ke Poco F4 ini? Atau mending ngambil yang mana nih bang? Poco F3 atau Poco F4? Oke, kita lihat dari segi spesifikasinya terlebih dahulu. Sebelumnya kalau kita lihat memang cukup lumayan banyak upgrade dari Poco F3 ke Poco F4. Upgrade-nya itu nggak cuma 1, 2, atau 3 fitur aja. Yang di-upgrade itu cukup lumayan banyak nih ya. Dari mulai segi desain. Nah, desainnya sendiri kalau kita lihat di sini benar-benar beda banget dari seri-seri Poco HP lain. Yang dimana Poco berhasil membawa desain layaknya HP flagship yang tampilannya itu kelihatan kalem. Beda banget dengan tampilan seri-seri Poco sebelumnya yang desainnya itu kelihatan gaming banget. Dengan tulisan logo Poco yang gede banget yang hampir menutupi seperempat bagian backdoornya. Tapi di seri ini beda banget. Saya cukup apresiasi lah dengan Poco karena bisa memberikan desain layaknya HP flagship. Ditambah lagi dengan bagian belakangnya ini bertekstur doff, nggak gampang ninggalin bekas dik jari jadinya. Oh ya, perlu catatan juga guys, tekstur doff ini hanya tersedia di warna Nebula Green dan juga Moon Like Silver. Sementara warna yang Night Black itu bagian belakangnya glossy, jadi gampang ninggalin bekas dik jari ya guys. Buat framenya sendiri, Poco F4 ini udah mengotak ya guys ya, layaknya HP-HP zaman sekarang. Ini membuat pengalaman saat menggenggam HP ini kerasa beda banget. Untuk kelengkapan port bisa dikatakan hampir lengkap ya. Di bagian bawah di sini ada lubang USB Type-C, lubang speaker dan juga slot SIM card yang cuma bisa dual slot aja. Di bagian kanan ada tombol volume up and down sama tombol power yang sudah menyatu dengan fingerprint. Di bagian atas di sini ada ear blaster sama lubang speaker dan di bagian kiri polosan. Nah, ngomongin speaker, by the way, HP ini tuh udah pakai teknologi dual stereo speaker dengan dukungan Dolby Atmos yang membuat kualitas audio dari HP ini tuh kerasa nikmat banget. Tapi ada kekurangannya nih. Kalau kita setting volumenya ke angka 100%, bagian belakang HP ini tuh kerasa getar. Walaupun getarannya nggak separah di Poco X3 Pro dan juga Poco X3 NFC ya guys. Beralih ke bagian layar. Nah, layar sendiri memang tidak ada upgrade yang signifikan ya dari seri sebelumnya. Di sini sama-sama pakai panel E4 AMOLED 120Hz SDR10 Plus beresolusi Full HD Plus serta dukungan Corning Gorilla Glass seri 5. Nah, tapi di sini ada tambahan fitur dari Poco F4 yaitu Dolby Vision yang membuat tampilan warna akan jauh lebih baik. Fitur kayak gini hanya bisa kalian dapatkan di HP dengan harga range 7 jutaan ke atas. Dan juga ada satu perubahan dari segi punch hole-nya yang di sini ukurannya makin mengecil, cuma 2,76 mm aja. Poco menyebutnya ini adalah Ultra Tiny Dot Display. So far buat experience layarnya si Poco F4 ini udah memuaskan banget sih. Buat diajak ngegame enak banget lah, licin banget. Di sini udah kayak bihun dikasih minyak karena memang dibantu dengan touch sampling hingga 360 Hz. Diajak nonton film di sini udah puas banget karena ada fitur Dolby Vision dan juga SDR10 Plus yang membuat kualitas gambar akan jauh maksimal. Selanjutnya buat masalah performa yang dimana di sini tidak ada upgradean buat SoC dari seri sebelumnya. Tapi di sini saya punya opini mengapa Poco tidak mengupgrade dari sektor performa alias SoC. Karena menurut saya pribadi SoC Snapdragon 870 5G adalah SoC yang ngebut, stabil dan efisien. Beda dengan si Snapdragon 888 yang performanya itu memang kencang, tapi dia tidak bisa membalanskan antara performa dan juga efisiensi daya. Maka dari itu menurut saya Poco mengambil langkah yang tepat, tidak mengupgrade dari segi SoC-nya. Bang, kan bisa upgrade ke Snapdragon 8 Gen 1. Gini bos, dengan harga 5 jutaan mau dapat Snapdragon 8 Gen 1, mau bangkrut tuh perusahaan.
Walaupun demikian, performa yang diberikan dari Snapdragon 870 5G ini udah ngebut banget guys. Buat skor Antutunya sendiri tembus di angka 600 ribuan. Buat diajak ngegame sekalipun jelas udah nggak usah diragukan lagi. Main game Mobile Legends libas settingan rata kanan, tidak ada frame drop sama sekali. PUBG Mobile settingan rata kanan, SDR Extreme lancar jaya dan nggak ada frame drop sama sekali. Giroskopnya pun juga udah lancar jaya, nggak delay klub. Terus juga buat main game Genshin Impact aman banget buat settingan normal 60 fps. FPS yang didapat itu di angka 56 sampai 60 fps. Terkadang memang ada frame drop kalau misalkan suhunya udah mulai agak sedikit panas. Frame dropnya itu juga nggak terlalu parah banget, paling sekitaran 46 fps-an aja. Nah, beda cerita kalau kita settingan rata kanan yaitu settingan highest 60 fps. FPS yang didapat itu di angka 46 sampai 56 fps aja, tidak stabil di angka 60 fps. Lalu kalian pasti berasumsi dengan desain sekompak ini suhunya bakalan overheat. Oh, tentu tidak adik-adik, karena Poco F4 pakai liquid teknologi 2.0 yang diracik dengan 7 lapis grafit. Jadi bisa menjaga suhu chipset agar tetap dingin dan juga stabil. By the way, ini juga ada upgradean ya dari segi liquid coolingnya. Yang sebelumnya itu di Poco F3 masih pakai versi 1.0. RAM-nya sendiri di sini udah pakai LPDDR5 dan storage-nya UFS 3.1. Beralih ke kapasitas baterai. Buat kapasitas baterainya sendiri di sini masih 4500 mAh dan untuk upgrade-nya dari segi pengisian cepatnya aja nih yang bisa sampai 67 watt. Di seri sebelumnya kan Poco F3 itu cuma 33 watt guys ya. Nah, ini udah 67 watt. Yang diklaim oleh Poco pengisiannya itu cuma memakan waktu sekitaran 38 menitan aja dan itu udah bisa langsung terisi penuh. Buat SOT-nya sendiri pas waktu saya pakai kurang lebih 1 mingguan ya guys ya, si Poco F4 ini bisa bertahan 8 sampai 10 jam untuk penggunaan normal. Tapi kalau buat penggunaan ngegame nonstop ya guys ya, kemarin saya sempat coba buat main game PUBG Mobile settingan SDR Extreme selama sekitaran 30 menitan. Untuk baterainya itu berkurang sekitaran 6%-an. Nggak terlalu boros-boros banget kalau menurut saya. Lanjut ke bagian yang paling di-upgrade, yaitu sektor kamera. Buat konfigurasi sendiri di sini ada triple kamera belakang dengan kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel dengan dukungan OIS, 8 megapiksel untuk ultrawide, 2 megapiksel untuk makro serta 20 megapiksel untuk kamera selfie. Nah, buat hasil fotonya yang diberikan dari Poco F4 ini bisa dikatakan cukup lumayan bagus nih. Di sini detailnya oke, warnanya kelihatan soft dan juga nggak terlalu oversaturated. Serta dynamic range-nya menurut saya udah lebih dari cukup. Terus juga pas waktu saya compare dengan Poco F3, perbandingannya itu memang nggak terlalu signifikan. Tapi kalau kita perhatikan untuk masalah detail dan pewarnaan, jelas Poco F4 lebih baik ketimbang Poco F3. Ya, menurut saya ini dibantu dengan OIS juga kali ya. Dan selebihnya mungkin kalian bisa bantu nilai juga nih. Oke, jadi ini dia hasil perekaman dari Poco F4 dan juga Poco F3 menggunakan kamera belakang sama-sama di resolusi Full HD+. Kalau kita lihat keduanya memang sangat-sangat stabil ya guys ya. Cuman kalau kita perhatikan lebih detail, si Poco F4 ini kayaknya lebih stabil sih. Ya, kalian bisa lihat sendiri aja buat hasilnya kurang lebih seperti ini. Yap. Dari kualitas audionya juga kalian bisa nilai ya guys ya. Oke, kurang lebih untuk hasil kamera depannya seperti ini dari kedua HP-nya ya, Poco F3 dan juga Poco F4, sama-sama di resolusi Full HD plus 30 fps. Cuman kalau kita lihat memang hasilnya jauh lebih bagus di Poco F4 sih ya, timbang Poco F3. Ya, kalian mungkin bisa nilai sendiri aja. Dari kualitas detailnya juga Poco F4 lebih mantap sih. Nah, yang unik di sini Poco F4 punya fitur keren nih yang bisa menghapus objek orang. Namun memang sayangnya untuk saat ini cuma bisa objek orang aja. Mungkin kedepannya objek benda ataupun objek yang lainnya juga bisa dihapus. Kesimpulannya, apakah worth it upgrade dari Poco F3 ke Poco F4? Jawabannya kalau menurut saya tergantung kebutuhan. Kalau kalian suka foto-foto dan juga suka dengan desain HP yang kekinian serta punya duit, jawabannya worth it banget. Tapi kalau misalkan kalian orangnya suka ngegame dan punya duit cuman pas-pasan aja, menurut saya nggak usah upgrade lah ya, karena SoC Snapdragon 870 masih mempenghuni banget untuk tahun 2022, mungkin juga tahun kedepannya. Apalagi fitur-fitur lainnya seperti NFC dual stereo speaker dan akses linear motor di Poco
F3 itu juga udah ada kok guys, dan memang fiturnya itu nggak ada yang dihapus juga di Poco F4 ini. Namun kalau misalnya kalian pengguna baru yang masih bingung pengen pilih Poco F3 atau Poco F4, jawaban yang paling tepat adalah Poco F4 aja. Soalnya kalau kita lihat harga Poco F3 kabar buruknya itu makin naik karena dijual oleh para seller yang gila akan cuan. Maka dari itu mendingan ambil Poco F4 aja sekalian ketimbang Poco F3 kalau misalkan kalian pengguna baru. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya, bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadamintekno jika teman-teman pengennya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.